105 FM Your Lifestyle. Rekan Rau masih bersama dengan Una tentu saja di pagi hari, siang hari ya sekarang, yang menemani ruang dengar Anda. Dan rekan Rau FM, saat ini di formasi pukul 11 seperti biasa di hari Jumat itu kita ada obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita di obsesi kali ini ada Ustazah Ummu Aulia ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tema kita di siang hari ini adalah generasi tanpa identitas yang jelas akan terlahir dari pluralisme agama ya Ustazah. Iya betul. Mungkin langsung aja Ustazah boleh dijelaskan tentang materi kita di siang hari ini. Baik, terima kasih dengan Mbak Yuna di sini tentunya dan juga para peserta obsesi di luar Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada waktu obsesi di mana Anda berada, kita sekarang sudah tidak terasa di hari Jumat kembali begitu ya, di minggu pertama Oktober, bertemu kembali dengan obsesi tentunya, di mana kita akan membahas topik-topik yang akan senantiasa kita kaitkan dengan bagaimana Islam senantiasa membahas, mengkaji dan mengatur mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z gitu ya. Kita akan membahas hari ini tentang generasi tanpa identitas yang jelas akan terlahir dari pluralisme agama. Saya akan memulai pembahasan kita dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam Quran surat Al-An'am di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatis sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimuna. Katakanlah ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat ketetapan. Kalimat usawa itu ya, kalimat ketetapan di antara yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak akan kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Jika mereka berpaling, tadi dikatakan kan fa'in tawallau gitu ya, maka katakanlah ishhadu bi anna muslimuna, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengkaitkan dengan ayat ini? Tadi kita akan membahas topik kan tentang saat ini kita bisa melihat generasi-generasi muslim tentunya yang mereka itu sudah mulai tidak lagi menunjukkan bagaimana seharusnya identitas dia sebagai seorang muslim ataupun muslimah begitu. Bahkan yang sangat miris terkadang mereka sungkan, mereka malu atau bahkan sengaja menutupi gitu ya kalau sebetulnya dia sebagai seorang muslim. Maka di sini tadi kita ambil judul generasi tanpa identitas yang jelas gitu ya. Dan ini kita lihat salah satu yang menjadi penyebabnya adalah apa? Terlahir dari adanya pluralisme agama. Contoh yang paling mudah kita bisa mengatakan begini. Kenapa kita mengatakan generasi tanpa identitas yang jelas? Kalau kita mencoba dulu menganalogikan dengan kata-kata identitas, biasanya kan kalau kita membutuhkan
data itu misalnya kan untuk suatu mungkin masuk pekerjaan, atau misalnya sekolah, atau misalnya mengurus suatu urusan terkait dengan misalnya usaha, itu kan sering dikatakan itu yang sangat terlibat adalah apa? Kartu identitas itu, yang menggambarkan bahwa tentunya yang namanya kartu identitas itu akan menggambarkan bagaimana seharusnya apa yang menjadi persyaratan agar kita mendapatkan kartu itu kan harus dipenuhi gitu. Jadi kalau misalnya kartu identitas sebagai seorang pelajar, itu tentunya akan tergambar pada seseorang itu, berarti dia seorang pelajar, dan yang tergambar adalah bahwa seorang pelajar itu harus bagaimana, dia tentunya sedang bersekolah, kemudian wajib tentunya mengikuti semua peraturan terkait dengan sekolahnya, termasuk yang misalnya yang paling utama tentunya dia mengikuti proses belajar mengajar begitu kan. Kalau yang saya lihat seorang guru, seorang dosen punya kartu identitas sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, tentunya apa yang menjadi tugasnya? Kalau dosen misalnya yang dikatakan dengan undang punya bagaimana dia melaksanakan tridharma perguruan tinggi, demikian juga dengan di sekolah misalnya. Nah itu kita katakan arti kata identitas itu berarti kan menggambarkan apa yang seharusnya terlihat pada diri seseorang itu dengan identitas yang dia miliki. Jadi kalau seorang muslim, seorang muslimah, apa yang menjadi konsekuensi dengan mengatakan kita sebagai seorang muslim? Ya tentunya sudah jelas dengan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kita tentunya terikat kepada apapun yang diperintahkan Allah. Jadi kalau yang merupakan larangan kita tinggalkan, yang itu merupakan perintah kita laksanakan. Jadi akan tampak pada diri mereka dia sebagai seorang muslimah, identitasnya sebagai seorang muslim, bagaimana dia bergaul, maka dia bergaulnya akan sesuai dengan apa yang menjadi syariat di dalam Islam. Bagaimana dia misalnya melakukan suatu usaha, suatu bisnis, maka dia akan menunjukkan bahwa bisnis yang dia lakukan tidak bertentangan dengan bagaimana yang diatur dalam sistem ekonomi Islam. Misalnya dia seorang politikus misalnya, maka akan dia akan senantiasa menunjukkan bahwa politik yang dia terapkan, politik yang dilaksanakan, politik bagaimana? Politik yang berdasarkan kepada Islam. Nah, jadi itu yang kita katakan menjadi gambaran, menjadi contoh bahwa yang kita lihat saat ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah sudah semakin tidak jelas identitasnya gitu kan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana keterkaitannya gitu ya. Kok bisa dikaitkan dengan yang namanya pluralisme agama. Kemudian kalau di hari ini biasanya yang namanya pluralisme itu kan dimunculkan lagi dengan istilah yang berikutnya dengan adanya misalnya bagaimana dengan pembahasan moderasi agama, moderasi Islam. Ternyata memang sangat erat kaitannya dengan pluralisme begitu kan. Nah, nanti akan kita lihat pada pembahasan kita pada siang hari ini, saya akan menggambarkan bagaimana beberapa fakta, kumpulan beberapa pendapat gitu ya, pendapat dari beberapa tokoh yang mereka mengulas tentang bagaimana yang namanya pluralisme tersebut. Kemudian kan kita bahas juga nanti tentunya dari apa yang mereka katakan tersebut, tentunya kita akan membahas bagaimana sebetulnya dalam konteks Islam begitu ya. Kalau kita membaca dari beberapa literatur, dari beberapa ungkapan para ulama, para cendekiawan muslim gitu ya, mereka mengatakan memang yang namanya pluralisme itu merupakan hukumnya, kalau kita nanti merujuk kepada apa yang disebutkan oleh fatwa MUI, merupakan hukumnya adalah haram gitu ya. Jadi pluralisme itu adalah haram. Nanti akan kita bahas kenapa bisa dikatakan haram. Kemudian tentunya yang terakhir akan kita bahas bahwa kalau dia haram, tentunya selain karena memang ada dalil yang mengharamkan, kita akan membahas juga apa yang menjadi bahaya dari pluralisme tersebut, sehingga nanti akan kita lihat dari bahaya itu, oh iya wajar memang akhirnya sekarang itu kita sangat mengkhawatirkan nanti bisa jadi generasi kita kaum muslim ini menjadi generasi yang mereka tidak jelas identitasnya gitu kan. Nauzubillah kalau sampai tidak punya identitas gitu kan, kalau seperti itu kan udah bisa betul-betul nggak bisa dibedakan lagi dengan generasi yang dia bukan notabene sebagai seorang muslim gitu kan. Maka ini yang harus kita betul-betul harus pahami, sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita, bisa membentengi diri kita agar jangan sampai apa yang menjadi bahaya pluralisme itu nanti menjadi mengakibatkan generasi-generasi yang berikutnya ini, bahkan sampai dengan hari ini pun menjadi generasi yang mereka tanpa identitas. Nah, paling akhir kita akan membahas
ternyata memang Islam itu melindungi pluralitas. Nah ini nanti muncul lagi istilah baru. Jadi apa dong bedanya pluralisme dengan pluralitas gitu kan? Jadi kalau Islam itu sebagai sebuah sistem melindungi yang namanya pluralitas, tetapi mengharapkan yang namanya pluralisme. Artinya ada perbedaan yang sangat mendasar antara pluralisme dengan pluralitas. Dan dalam sistem Islam jelas, Islam dalam sebagai sebuah sistem itu agama itu betul-betul memang dalam beragama itu institusi ataupun negara itu betul-betul menjaga akidah dari warga negaranya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya bahaya-bahaya yang merupakan akibat dari pluralisme tersebut. Ini yang menjadi pembahasan nanti pada hari ini sampai dengan bagian yang terakhir. Demikian Mbak Yuna. Ya, terima kasih Ustazah dan rekan Rafam. Jangan kemana-mana karena nanti kita bakal lanjutkan kembali pembahasan kita ya. Tetap di 105 Rafam dan kembali tentang materi kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yuna. Kita lanjut kembali tadi dari penjelasan terkait dengan ayat yang dibacakan di awal, yaitu di Ali Imran ayat yang ke-64, di mana jelas dikatakan pada bagian akhir dari ayat tersebut bahwa diperintahkan kepada kita punya kaum muslim mengatakan isyhadu bi annal muslimun gitu ya, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kita betul-betul juga perintahkan itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim gitu ya, identitas itu jelas gitu, bukan abu-abu gitu kan, bukan sesuatu yang dia kelihatannya antara abu-abu gitu kan, antara hitam dengan putih. Jadi kalau misalnya memang dengan mengatakan isyhadu bi annal muslim, tentunya tunjukkan kalau memang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu haram, maka ya udah tinggalkan. Tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan haram tapi kan, haram tapi kan. Nah, berarti kan itu belum jelas menyatakan identitas yang jelas kalau dia sebagai seorang muslimah. Kalau yang dia memang yang merupakan yang fardu, kebalikannya juga tidak ada tawar-menawar, harus saya kerjakan gitu kan. Jadi kalau misalnya kepada anak-anak generasi muda, misalnya kepada anak-anak kami yang mereka masih SMP, SMA atau mungkin kuliah misalnya, kalau memang sudah jelas mengatakan Islam melarang yang namanya pacaran haram, ya udah tinggalkan. Nggak lagi mengatakan Islam, mengatakan akan saya pacarannya Islami gitu kan, nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi jelas karena Islam sudah mengatur secara jelas hal tersebut. Itu sebagai contoh ringkasnya gitu ya, kalau betul-betul ingin menunjukkan kalau kita sebagai seorang muslim dengan identitas sebagai seorang muslim. Nah sekarang kita lihat ada beberapa contoh yang semakin menguatkan kita sebenarnya bagaimana sih sehingga muncul yang namanya pluralisme gitu ya. Saya ambil dari salah satu pendapat dari Bapak Dr. Fahmi Lukman M. Hum, beliau Direktur INQIAT, menyatakan bahwa fenomena adanya pluralisme sebetulnya itu kan bermula dari fakta secara alamiahnya kan memang di tengah-tengah kita itu kan ada macam-macam agama di masyarakat. Masing-masing mungkin agamanya benar, kemudian sedangkan agama yang lain berarti kan dianggap merupakan agama yang tidak benar atau yang batil gitu kan, kata si A kepada si B atau si B kepada si A. Kemudian dari sini kan nanti akan muncul masalah cabang berikutnya. Artinya kalau misalnya tadi si A mengatakan agamanya benar sementara agama si B adalah batil, otomatis seseorang yang mengatakan agama benar dia akan mengatakan bahwa sebagai implikasinya tentunya yang menganut agama A akan masuk surga. Dan kemudian kalau agama yang B berarti dia akan masuk neraka gitu kan dalam pandangan si A gitu. Nah ini yang dikatakan nanti memang dalam perjalanannya itu yang mereka mengatakan sebagai latar belakang mengakibatkan munculnya banyak pertikaian di antara ataupun konflik gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah kemudian dimunculkanlah tawaran, kalau begitu bagaimana kalau kita hidup secara berdampingan? Hidup secara berdampingan yang dianggaplah nanti pluralisme itu nanti akan menjadi titik temu di mana agar tidak terjadi konflik yang tadi. Demikian juga dengan implikasinya kalau begitu kita menyamakan semua agama gitu kan. Nah nanti secara faktanya mereka akan mengatakan bahwa tren yang akan diambil dari pluralisme itu apa? Yaitu nanti berdasarkan kepada humanisme sekuler, kemudian teologinya secara global, kemudian memunculkanlah yang namanya sinkritisme atau dikatakan dengan ekletisisme gitu kan, dimana nanti semua agama itu nanti dia digabungkan dan dikatakan nanti agama yang satu menyempurnakan agama yang lain. Nah ini yang menjadi tren yang akan terjadi, akan muncul 4 ide yang dia berasal dari pluralisme tersebut. Nah tentunya kalau kamu nanti seperti yang terjadi berarti kan tidak menyelesaikan gitu kan apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Fahmi Lukman tersebut. Kemudian diperkuat lagi oleh pendapat dari
Anis Malik Toha dalam bukunya Al-Adiniyah Ru'yah Islamiyah tahun 2001 menegaskan bahwa ada dua hal yang beliau kritiki secara tajam terkait dengan pluralisme agama. Apa? Yang pertama, beliau mengatakan ide pluralisme itu adalah agama dengan 4 tren tadi, humanisme, sekulernya, teologi global, sinkritisme gitu kan, dan kebijakan abadi itu malah justru bukan mengatasi konflik antar agama, tapi yang ada apa? Memunculkan persoalan yang baru yang tidak kalah gawatnya gitu ya dibandingkan dengan konflik antar agama. Yaitu apa? Pluralisme itu akan mengakibatkan menghancurkan agama-agama yang sudah ada, kemudian melalui penumbuh suburan sekularisme, kemudian memunculkan agama yang baru, yang justru ciri-ciri dari agama yang baru yang terjadi apa? Malah akan mengakibatkan dari 4 tren tadi, maka mengakibatkan akan mengabaikan agama, bahkan yang ada nanti memunculkan yang namanya apa? Ateisme, atau juga dikatakan nanti agnostisisme. Jadi justru dengan menyamakan semua agama itu menurut Anis Malik Toha akan memunculkan justru agama yang baru dan menghancurkan agama-agama yang sudah ada gitu kan, yang namanya pluralisme tersebut. Nah makanya beliau mengatakan malah lebih parah gitu ya, lebih gawat lagi masalah yang muncul yang terjadi dengan adanya pluralisme tersebut. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Anis Malik masih dalam buku yang sama, yang namanya pluralisme itu akan melahirkan yang namanya pluralisme formalitas. Apa itu pluralisme formalitas? Yaitu suatu kondisi beraneka ragamnya agama, tetapi penganutnya tidak menjalankan agama secara sesungguhnya, melainkan hanya formalitas saja. Ini nanti ada titik temunya pendengar obsesi dengan apa? Dengan moderasi agama. Jadi nanti seolah-olah kan agama itu memang ada, beraneka ragam, tetapi kan agama itu kan disekulerkan. Jangan bawa-bawa dalam kehidupan, jangan bawa-bawa dalam dunia pendidikan, jangan bawa-bawa dalam dunia pekerjaan gitu kan. Maka akhirnya nanti apa? Agama itu nanti hanya menjadi formalitas saja gitu kan. Agama itu hanya menjadi sekedar identitas di KTP misalnya, agama apa? Islam, agama Kristen, agama misalnya Katolik dan sebagainya gitu kan, agama Buddha misalnya. Tapi hanya sebatas formalitas. Yang ada nanti agama yang baru ini yaitu pluralisme. Makanya dikatakan pluralisme formalitas. Ini yang tentunya tidak akan diterima gitu kan oleh agama manapun tentunya. Nah berikutnya dikatakan juga oleh seorang teologi muslim juga, Dr. Fakih Syarif Hashim, menyatakan pluralisme itu adalah proyek dari Barat. Ini jelas beliau mengatakan. Kenapa dikatakan dari Barat? Karena yang pertama, dalam sejarahnya pun tidak ada akar ketemunya secara sosiohistorisnya kalau pluralisme itu merupakan bagian dari agama, apalagi agama Islam gitu kan. Kemudian pluralisme itu ternyata merupakan agama yang justru dari mana munculnya? Dikatakan bahwa munculnya itu adalah masa sekitar tahun 1572. Ada disebutkan dalam sebuah sumber itu pada waktu itu dikatakan bahwa di mana ada suatu kondisi yang terjadi, dikatakan Desin Bartholomeus des Massacre, di mana 10.000 orang Kristen Protestan waktu itu kan dibunuh oleh Kristen Katolik, sehingga mengilhami munculnya revisi teologi Katolik dalam konsili Vatikan II. Kemudian dasarnya kemudian dikatakan bahwa memang bukan dari Islam, bahkan merupakan proyek Barat. Beliau mengatakan pluralisme itu adalah agama yang tidak memiliki akar sosiohistoris dari Islam, tapi justru dari mana? Sosiohistoris Kristen di Eropa dan Amerika Serikat. Dan bahkan nanti akan kita bahas, bahkan para mereka pun yang mereka mengatakan dari kaum Kristiani mengatakan mereka pun menolak yang namanya pluralisme tersebut gitu kan. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan revisi teologi yang tadi yang disampaikan oleh Konsili Vatikan II, mereka tidak konsisten. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang seharusnya menjadi anggapan dari gereja pada waktu itu apa? Menganggap Islam merupakan agama yang benar gitu kan. Karena pada faktanya ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. Sampai hari ini masih terus berlangsung yang namanya kristenisasi. Berarti kan mereka mengklaim agama mereka benar, kemudian mengusahakan orang lain masuk ke dalam agama mereka. Berarti kan juga ini menggambarkan
sama sekali bukan dari Islam. Kemudian yang keempat, pluralisme itu agama yang diklaim menumbuhkan hidup berdampingan, gitu kan, secara damai dan toleransi. Tetapi pada faktanya kita sampai hari ini banyak mendapatkan bagaimana para penguasa sekuler yang mereka misalnya kita katakan seperti yang di Barat, mereka melarang banyak sekali aturan-aturan yang terutama kepada Muslim, kepada orang-orang Islam, mereka diskriminasi. Misalnya kasus pelarangan hijab, pelarangan cadar, gitu kan, yang itu terjadi banyak negara-negara Barat misalnya. Yang paling banyak biasanya kan dulu kita banyak juga membahas di Prancis misalnya. Padahal mereka mengatakan tadi kan pluralisme itu kan akan menumbuhkan kedamaian, kemudian menghindari konflik. Tapi yang terjadi apa? Mereka justru tidak konsekuen, gitu kan, dengan apa yang menjadi gambaran dari pluralisme tersebut. Nah, kemudian bahkan sampai memang dikatakan oleh dan yang ketiga ini tadi, memang betul-betul itu merupakan gambaran bagaimana sebetulnya pluralisme itu memang dia bukan dari ajaran Islam, bukan juga sebetulnya dari ajaran agama yang tadi dikatakan juga dipungkiri oleh yang mereka dari kaum Kristiani, tetapi memang muncul agama yang baru yang bisa jadi ini menjadi alat dari para penguasa sekuler itu untuk apa? Untuk memperkuat yang namanya hegemoni mereka, gitu kan, kekuasaan mereka. Kemudian ada satu lagi yang menjadi bagian dari topik kita, dikatakan oleh seorang cendekiawan Muslim juga, beliau ketua forum dokter Muslim